Bab 895. Tianzang. Langit malam itu sangat dalam, bintang-bintang pecah seperti debu. Sosok orang membawa sebuah karung bergegas masuk ke hamparan gunung, menyelinap seperti pencuri. Tentu saja orang ini adalah bajingan Harley. Setelah keluar dari gunung Yama kematian, pria ini berlari sejauh 800 mil lebih. Kemudian tiba di gunung yang tidak dapat diakses ini. Dia telah melarikan diri di bawah tanah 300 meter lebih sebelum berhenti. Aku yang cerdas telah memungut sangat banyak barang. Meletakkan karung yang dibawanya, Harley tersenyum licik. Sambil mengatakan itu, dia menuangkan semua harta di dalam karung dan semuanya menumpuk menjadi gunung. Rumput spiritual, senjata spiritual, pil ritual dan segalanya, semuanya dipenuhi dengan cahaya ilahi, bersinar terang di bawah tanah yang gelap. Selanjutnya terdengar suara dentang dari tanah. Orang ini berlarian di gunung harta, mengambil semua rumput spiritual dan pil spiritual, hanya menyisakan senjata spiritual di tumpukan tersebut. Detik berikutnya, dia memanggil bejana ilahi zaman keos, dan menggantungnya di atas senjata spiritual. Bang! Seiring dengan teriakan Harley, bejana ilahi zaman keos tiba-tiba bergetar, suasana zaman keos meluap keluar, di atas segel terdapat tulisan ramalan surgawi yang mulai beroperasi, dan suara surgawi yang menghubungkan jalan masih terdengar dengan samar. Saat bejana ilahi zaman keos sedang bergetar, senjata-senjata spiritual yang berada di bawah patah pada saat bersamaan. Selanjutnya, senjata-senjata spiritual yang patah itu terdapat cahaya yang berterbangan dari berbagai warna, saling terjalin antara satu sama lain, ditarik oleh bejana ilahi zaman keos, terus-menerus segel di dalam bejana tersebut. Filamen ini adalah intisari dari senjata spiritual. Harley menggunakan saripatinya untuk menyuci bejana ilahi zaman keos. Setelah waktu yang lama, para prajurit senjata spiritual diserap oleh bejana ilahi zaman keos. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di tanah terus terdengar suara bejana ilahi zaman keos. Pada saat ini begitu luar biasa, besar, sederhana dan alami, tidak ada warna yang cerah, tidak ada cahaya ilahi yang menyilaukan, yang disebut dengan kecerdikan agung menggambarkan wujudnya pada saat ini, seperti seorang master yang kembali ke kemurnian, terlihat biasa saja, tetapi menakutkan dan mendominasi. Setelah melakukan ini, Harley duduk bersila langsung di bawah bejana ilahi zaman keos. Bejana ilahi zaman keos sedikit bergetar, kekuatan banyak pembuluh darah yang disegel di dalamnya mengalir satu demi satu, berwarna-warni, seperti air terjun yang berwarna-warni. Kekuatan garis keturunan istimewa mengandung esensi sejati, karena itu adalah karunia dari Tuhan, maka mereka tidak akan menjadi darah yang biasa. Di dalamnya ada perpaduan Dao dan sedikit sumber langit dan bumi, itu adalah harta tertinggi. Harley berada di bawah bejana ilahi zaman keos, kemejanya sudah sobek, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu, pori-pori di sekujur tubuhnya seolah-olah sedang bernafas, menelan esensi darah, muntah darah kotoran. Dia duduk bermeditasi seperti seorang biarawan tua, tidak bergerak, membiarkan esensi dari banyak garis keturunan untuk memperbaiki tubuhnya. Garis keturunan bergabung ke dalam zaman keos. Ini adalah gambar yang indah, kemegahan bawah tanah yang gelap memancar keluar, awan mengepul, kabut putih masih terlihat, kekuatan darah mengalir, tampaknya jiwa akan kembali ke dunia, tetapi semua itu dihirup oleh Harley. Kekuatan garis keturunan memasuki tubuh seperti sungai dan laut yang luas, bergelombang di tubuh Harley, menyatu dengan garis keturunan tubuh sucinya, menyehatkan anggota badan dan tulangnya, memurnikan 8 meridiannya yang luar biasa. Pada titik tertentu, rambut putihnya yang tak berangin diombang-ambingkan oleh kekuatan darah, kembali ke rambut hitam aslinya,
seperti air terjun yang mengalir, setiap helai berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba tanah bergetar, menampilkan adegan-adegan yang misterius, menambahkan sentuhan kemegahan pada gunung yang tidak dapat diakses ini, membuat malam yang gelap tidak terlalu membosankan. Semuanya berjalan dengan tertib. Gunung Yama kematian, di depan reruntuhan. Sosok-sosok gelap itu berdiri tegak, tetapi mereka semua menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara, terlebih lagi, tubuh mereka masih gemetar. Di antara reruntuhan, Dewa Darah berdiri seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Di bawah malam yang gelap, matanya sebesar bintang ini dengan cepat menyatu menjadi cahaya yang dingin dan menakutkan. Siapa ini? Pada akhirnya, Dewa Darah berbicara, hanya dengan satu kalimat, bumi berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan udara pun membeku menjadi terak es. Di bagian bawah gunung, saat seteguk udara keruh dimuntahkan untuk waktu yang lama, Harley Ye perlahan membuka matanya. Seketika, dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya, menimbulkan dua lubang besar di dinding batu bawah tanah. Itu adalah penampakan luar, tetapi muncul dengan bentuk cahaya ilahi. Dalam waktu yang singkat, kecemerlangan ilahi dalam tubuhnya dipadatkan ke dalam tubuhnya. Matanya yang seluas langit berbintang yang dalam ini pun kembali normal dan menjadi damai. Benar-benar nasib. Harley Ye memutar lehernya dengan kuat, sumber tubuh suci terintegrasi dengan kekuatan garis keturunan, memberinya perasaan mandi di angin musim semi, memiliki perasaan surga dan bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi. Ketika merasa suasana hati menjadi lebih baik, Harley Ye berbalik dan melompat seperti cahaya ilahi yang bergegas keluar dari tanah, langsung menuju ke satu sisi. Entah kapan, dia berhenti di depan sebuah kota kuno yang luas. Dari kejauhan, kota kuno itu seperti gunung raksasa, megah, berdiri di tanah ini seperti sebuah simbol. Kota kuno ini adalah kota kuno Tianzang. Dahulu kala, kota kuno ini adalah kota kuno yang kurang terkenal, dan kota tersebut juga bukan dikenal dengan kota kuno Tianzang. Menurut legenda, sebelum Kaisar Tianzang dinobatkan sebagai kaisar, dia pernah mencerahkan dunia di sini, menarik orang-orang terkenal dari seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun, kota kuno terus berkembang, dan berkembang menjadi sebuah kota kuno. Asal-usul kota kuno Tianzang dari sini. Mengenai mengapa Harley Ye datang ke sini, tentu saja karena masalah kematian tubuh inkarnasi. Teknik duplikasi inkarnasi Sanxing melakukan percakapan terakhir dengannya sebelum kematiannya di kota kuno Tianzang. Setelah itu dia meninggal, bahkan sampai sekarang Harley Ye pun belum bisa menjelma tubuh inkarnasi. Sebelumnya, karena masalah keluarga bangsawan Haotian, dia tidak sempat datang, jadi hari ini baru memiliki waktu luang datang untuk melihatnya. Dia ingin menyingkirkan awan dan membuka banyak keraguan di hatinya. Berpikir demikian, dia melangkah ke kota kuno Tianzang. Ketika memasuki matanya, yang dilihatnya adalah patung batu besar berbentuk manusia dengan ketinggian sekitar 100 kaki. Sosoknya tampak agung dan punggungnya seperti gunung. Meskipun itu merupakan patung batu, tetapi penggambarannya seperti manusia nyata. Kaisar Tianzang. Harley Ye bergumam, meskipun itu adalah patung batu, tetapi di dalam hatinya tetap memiliki banyak kekaguman. Itu adalah kaisar yang pernah menyatukan tanah dan menekan klan hantu dengan cara yang luar biasa. Legendanya semua adalah mitos. Ketika melihat itu, mata Harley Ye sedikit linglung, terdapat jejak kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Mantan kaisar yang mengejutkan para leluhur, meskipun legendanya semua adalah mitos, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah menjadi segelintir abu. Seperti yang dikatakan naga kuno mistik,
ini adalah jalan yang konyol dan suram menuju surga, dan tidak ada pemenang yang sebenarnya. Sudah mendengarnya, kan? Untuk menjelaskan kepada keluarga besar di Beichu, Istana Haus Darah memenggal lebih dari puluhan master cabang pavilion. Pada akhirnya, pikiran Harley Ye terganggu oleh kata-kata yang keluar dari kedai alkohol. Perlahan menarik pandangannya dari patung batu tersebut, Harley Ye mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Mengenai kekacauan di Beichu, inilah yang dia inginkan, tidak berdaya, untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk membangun tembok kota bagi Nanchu, dia perlu menggunakan konspirasi dan trik. Fakta membuktikan bahwa metodenya masih sangat berhasil, setidaknya Istana Haus Darah dan keluarga besar Beichu sudah memiliki celah antara satu sama lain, pada dasarnya tidak mungkin untuk bersatu dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, Harley Ye terus keluar masuk di setiap sudut kota kuno Tianzang mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh tubuh inkarnasi. Hal yang membuat dia kecewa adalah dia tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah tubuh inkarnasi pernah datang ke sini. Mengenai hal yang terjadi selanjutnya, dia tidak tahu sama sekali. Langit perlahan-lahan semakin gelap. Kota kuno Tianzang yang ramai mulai hening. Di jalan yang sepi hanya ada 2 atau 3 pemabuk yang sedang berjalan terhuyung-huyung, kadang-kadang berteriak 2 kali seperti sedang melampiaskan emosi di dalam hatinya. Harley Ye yang berada di sini telah putus asa, memegang kendi, dan berjalan di jalan yang sunyi dengan bosan. Tidak tahu kapan, dia perlahan-lahan berhenti. Dari kejauhan, dia melihat di bawah patung batu Kaisar Tianzang ada seorang lelaki tua yang sedang memegang sapu di tangannya. Saat ini sedang membersihkan daun-daun berguguran yang berterbangan di bawah patung batu itu. Meskipun gerakannya tidak cepat, tetapi dia sangat sabar. Brahmadi. Harley Ye bergumam, meskipun dia belum pernah melihat wajah lelaki tua itu, tetapi dia masih mengenali siapakah orang itu berdasarkan garis keturunannya. Meskipun Brahmadi sangat tua, tetapi ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Itu adalah garis keturunan kaisar yang tidak dapat disembunyikan. Kultivator biasa mungkin tidak mengenalinya, tetapi sekilas saja dia sudah dapat melihatnya. Meskipun agak terkejut, tetapi Harley Ye tidak terlalu kaget. Brahmadi, keturunan langsung Kaisar Tianzang telah disegel sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun telah terjadi perubahan kehidupan, dia tetap merupakan anak dari Kaisar Tianzang. Sekarang menyapu makam Kaisar Tianzang juga merupakan hal yang masuk akal. Namun, Harley Ye bisa memahami keadaan pikiran Brahmadi. Segel itu seperti sebuah mimpi. Setelah bangun sudah berlalu puluhan ribu tahun, perasaan yang berubah itu semacam kesepian dan keraguan. Tanpa sadar, Harley Ye memindahkan langkahnya kemudian berhenti dengan jarak 3 kaki dari Brahmadi. Dia membungkuk dengan hormat pada senior. Ketika mendengar ini, Brahmadi berhenti dan menoleh sedikit. Mata tuanya telah buram, penuh dengan perubahan usia. Senyumnya lembut seperti kakek tua yang biasa, tanpa adanya uara pembunuhan sedikit pun. Pada akhirnya, Brahmadi tidak berbicara, berbalik dan memegang sapu di tangannya, kemudian terus menyapu dedaunan yang berterbangan. Ketika melihat ini, Harley Ye hendak pergi, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, hatinya pun bergetar hebat. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke samping. Di sana tampak gelap, tetapi ada suara langkah kaki yang berat. Bagi orang luar, suara langkah kaki itu bukanlah hal yang aneh, tetapi di telinga para ahli, suara langkah kaki itu bergemuruh. Tanpa sadar, Harley Ye menyipitkan matanya dan menatap ke sana. Dia tidak bisa melihat jalan di depan dengan jelas, tetapi dia tahu betapa kuatnya orang yang akan keluar dalam kegelapan itu. Setiap langkah menginjak akumulasi langit dan bumi,
Auranya begitu kuat sehingga dia merasa sedikit sesak. Pada akhirnya, dia melihat orang yang datang itu, tinggi dan lurus dengan rambut hitam, matanya seluas bintang, membuat orang tidak dapat melihat ujungnya. Raja Iblis bersambung. Bab 896. Semua sudah ditakdirkan. Raja Iblis. Jantung Harley bergetar lagi, dia mundur satu langkah tanpa sadar, matanya hampir menyipit menjadi satu garis, mana mungkin dia bisa terpikir Raja Iblis tiada taraf akan muncul di sini. Raja Iblis berhenti, seolah-olah tidak melihatnya dengan Brahmadi. Dia berdiri diam di bawah patung batu Kaisar Tianzang tanpa mengucapkan apa-apa, berdiri di sana dengan tenang. Kamu datang lagi. Keheningan itu dipecahkan oleh kata-kata Brahmadi, nada suaranya datar dan tenang, dia masih melihat sekeliling dengan tenang, seolah-olah sejak awal sudah tahu bahwa Raja Iblis akan datang ke kota kuno Tianzang. Usiamu bertambah lagi. Membalas percakapan Brahmadi, nada suara Raja Iblis juga tenang-tenang saja, memandangi patung batu Kaisar Tianzang dengan diam. Percakapan antara keduanya membuat Harley yang berada di samping sedikit terpana. Salah satunya adalah putra Kaisar Tianzang, yang lainnya adalah musuh besar Kaisar Tianzang. Percakapan mereka ternyata begitu tenang, seperti dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak termasuk ramah dan tidak termasuk musuhan juga. Namun setelah tercengang, Harley tiba-tiba mengerti pikiran Raja Iblis, dia mungkin datang untuk menyembah Kaisar Tianzang. Pada masa lalu, dia dan Kaisar Tianzang adalah penguasa tiada taraf di negeri ini, meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, tetapi mereka saling menghargai. Hari ini, mantan Kaisar ini justru telah berubah menjadi patung batu, tetapi mantan Raja Iblis ini masih hidup. Melihat patung batu mantan musuh yang berdiri di sini, mata Raja Iblis menjadi buram, ekspresinya dipenuhi dengan kebencian dan nostalgia. Harley tidak pergi, meskipun Raja Iblis sangat kuat, tetapi berdasarkan tingkat kultivasinya pada saat ini, dia juga mempunyai kekuatan untuk bertarung. Apalagi di sini ada Brahmadi, dia adalah anak Kaisar Tianzang yang puluhan ribu tahun, kultivasinya sudah mencapai puncak langit semu. Meskipun tidak sehebat Raja Iblis, tetapi bergabung dengan dia, mungkin saja bisa mengalahkan Raja Iblis itu. Bersenandung. Ketika Harley sedang berpikir, bejana ilahi zaman keos terbang keluar tanpa dipanggil. Kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar, berdiri di bawah patung batu. Kali ini, tidak hanya Brahmadi, bahkan Raja Iblis pun tiba-tiba berbalik, tubuh mereka bergetar secara bersamaan, mereka memandang seorang lelaki tua keluar dari bejana ilahi zaman keos dengan kaget. Raja Ouyang. Napas Raja Iblis agak terengah-engah, menatap lelaki tua itu dengan serius, suasana hatinya bergejolak. Begitu kata-kata ini keluar, Harley langsung tertegun di tempat dan menatap lelaki tua yang keluar dari bejana ilahi zaman keos. Dia adalah Raja Ouyang. Seketika itu Harley merasa bahwa seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Jika bukan karena Raja Iblis, dia tidak akan terpikir bahwa orang yang dia selamatkan dari lubang hitam ruang hampa ini memiliki latar belakang yang begitu luar biasa. Raja Ouyang, prajurit surgawi Laut Chu adalah tokoh yang melintasi zaman kuno dan modern. Dulu Kaisar Tianzang lemah dalam mengatasi musibah, dialah yang menghadang di Laut Chu, kekuatan satu orang menghadang seluruh pasukan klan hantu satu balai secara paksa. Sejauh ini tidak ada yang melampaui rekor semacam itu. Aku harus patuh. Jantung kecil Harley berdegup kencang. Siapa dapat menyangka bahwa Raja Ouyang yang sudah meninggal ini akan berada di bejana besarnya, bagaimana dia bisa memikirkannya?
Tuhan memberinya kejutan yang begitu besar. Tentu saja, adegan itu tidak menimbulkan gelombang yang mengejutkan karena kemunculan Raja Ouyang. Raja Iblis dan Brahmadi menatap Raja Ouyang dengan ekspresi campur aduk, sementara Raja Ouyang menatap pemakaman langit dengan ekspresi nostalgia. Di wajah tua patung batu Kaisar Tianzang ada jejak perubahan kehidupan yang tak ada habisnya. Dengan demikian, adegan ini menjadi tegang dalam sekejap. Satu adalah Raja Iblis tiada taraf, satu adalah prajurit Dewa Laut Chu, satu adalah putra Kaisar, ketiganya mungkin memiliki hubungan yang erat dengan Kaisar Tianzang semasa hidupnya, tapi sungguh dramatis malam ini berkumpul di kota kuno Tianzang. Waktu berjalan sangat cepat, mereka berkumpul kembali setelah perubahan kehidupan, mereka menghadapi sebuah patung batu yang dingin. Harley Ye menatap mereka dengan diam. Mungkin saja ini adalah takdir, dia ditakdirkan untuk datang ke kota kuno Tianzang. Raja Iblis, Brahmadi dan Raja Ouyang juga ditakdirkan akan jumpa di sini. Hais. Pada akhirnya, Brahmadi yang memecah kesunyian adegan ini dengan menghelakan nafas. Dia tampak lelah, duduk gemetar di bawah patung batu, memegang sapu kering, tetapi matanya yang tua sudah basah. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Raja Iblis dan Raja Ouyang berdampingan menatap patung batu Kaisar Tianzang. Suaranya agak serak, meskipun Raja Ouyang telah menghancurkan urusan pentingnya, tetapi tidak ada jejak kebencian di dalam nada suaranya. Era kita sudah lama berlalu, kata Raja Ouyang, kata-katanya tampak datar, tetapi suaranya terdengar agak lelah. Raja Ouyang tiada taraf, kapan belajar begitu rendah hati? Raja Iblis berkata dengan dingin. Kamu juga demikian. Kalau tidak kamu juga tidak akan menyerang Harley Ye di Laut Guntur secara diam-diam. Kata-kata Raja Ouyang sangat sederhana, kamu kalah dengan Kaisar Tianzang tidak hanya kesempatan, tetapi juga hati master. Ketika menyerangmu sudah ditakdirkan untuk menjadi aib hidupmu, karena kamu melepaskan kebanggaan seorang raja. Memangnya kenapa? Raja Iblis tertawa sedikit keras, bahkan bisa dikatakan sedikit gila, dia berteriak, aku tidak rela, aku adalah raja tiada taraf. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalanku. Suasana hatinya menjadi tidak stabil, seiring dengan susana yang berubah menjadi sangat tegang, aura dari raja sangat luas. Ledakan, ledakan. Kemudian, awan dan kabut berwarna darah membumbung di atas langit ilusi, petir beterbangan dan guntur menderu, tekanan yang mengejutkan mengguncang seluruh kota kuno Tianzang, dan membangunkan banyak orang, tetapi orang-orang itu pada dasarnya ditekan hingga tidak dapat bergerak. Ketika melihat ini, Harley Ye mengerutkan kening, darah emas mengalir keluar seperti gelombang laut, terbakar seperti api, senantiasa siap untuk bertarung. Tentu saja, kemarahan Raja Iblis dengan cepat mereda, hanya berlangsung kurang dari 3 atau 5 detik, dunia kembali damai lagi. Dalam kehidupan ini, jika bertemu di medan perang, aku akan membunuhmu. Raja Iblis tiba-tiba berbalik, datang dari kegelapan, dan kembali ke kegelapan. Hal yang perlu disebutkan adalah sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat Harley Ye yang berdiri di bawah patung batu. Di matanya yang merah terdapat cahaya dingin yang tajam berkedip, seolah-olah juga mengenali identitas Harley Ye. Melihat hal tersebut, Harley Ye tiba-tiba membuka mata keabadian di mata kirinya. Dia akan mengorbankan elemen usia untuk mengeluarkan Amaterasu dan membunuh Raja Iblis, karena kesempatan seperti itu hanya sekali seumur hidup. Sebelum dia bisa melepaskan Amaterasu, Brahmadi dan Raja Ouyang melambaikan tangan secara bersamaan dan mereka bahkan mengatakan hal yang sama, Amaterasu tidak berfungsi baginya. Tidak berfungsi. Harley Ye mengerutkan kening, tetapi dia pun mempercayai Brahmadi dan Raja Ouyang tanpa syarat.
Dia menyadari kekuatan Amaterasu, tetapi Amaterasu bukan tidak terkalahkan, hanya saja tidak berfungsi pada garis keturunan klan dewa dan naga kuno mistik. Terakhir kali bertarung dengan Raja Dharmacakra juga dihancurkan dengan mudah. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa Raja Dharmacakra dapat memecahkan Amaterasu, maka Raja Iblis tiada taraf juga bisa. Raja Iblis pergi, Raja Ouyang juga berbalik diam-diam, tetapi berjalan ke arah yang berlawanan dengan Raja Iblis. Pada masa lalu mereka berada di posisi yang berlawanan, pada hari ini mereka masih tidak sejalan. Senior Harley Ye buru-buru maju dan menatap Raja Ouyang dengan ragu-ragu. Kamu mau kemana? Pulang lihat-lihat. Raja Ouyang tersenyum lembut, tetapi punggungnya sedikit bungkuk, seperti orang tua yang menghilang secara diam-diam di dalam kegelapan. Kini, di bawah patung batu Kaisar Tianzang hanya tersisa Brahmadi dan Harley Ye. Brahmadi masih duduk di sana, memegang sapu kering dan tidak mengatakan apa-apa. Harley Ye berada dalam suasana hati yang agak gelisah ataupun emosional, merasakan hal yang terjadi pada malam ini sangatlah tidak nyata. Pada akhirnya, dia juga maju dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Brahmadi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengganggu Brahmadi. Orang yang membunuh tubuh inkarnasi kamu adalah seorang wanita berambut putih. Tepat ketika Harley Ye bergerak, terdengar suara bisikan Brahmadi di belakangnya. Bersambung.